cinta junjungan kita. Selamat datang di sesi pembelajaran tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai konsep dasar yang perlu dipahami untuk menguasai topik ini. Saya Ritun Mahendra akan membantu teman-teman semua melalui materi yang penuh dengan wawasan ini. Kecerdasan buatan atau AI memang terdengar keren dan menarik ya. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI ini? Secara sederhana, AI adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Kita bisa bayangkan AI seperti otak dalam komputer yang bisa mengerjakan berbagai tugas seperti mengenali gambar, mendeteksi suara, atau bermain game. Contohnya, coba perhatikan asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Ketika kita bertanya atau memberi perintah, mereka bisa merespon dengan menjawab yang sesuatu. Atau itu semua berkait tentang teknologi AI. Jadi, di sini kita akan belajar tentang bagaimana AI bekerja, bagaimana teknologi ini mempengaruhi kehidupan kita, dan bagaimana AI bisa membantu kita memecahkan masalah yang rumit. Sekarang mari kita berlari ke pertanyaan yang diajukan oleh salah satu orang yang paling mempengaruhi dalam dunia AI, Alan Turing. Turing adalah seorang ilmuwan komputer yang bisa dibilang menjadi pelopor bagi kecerdasan buatan. Pada tahun 1950, dia bertanya, "Can machine think?" Atau dalam bahasa Indonesia adalah, bisakah mesin berpikir? Ini adalah pertanyaan dasar yang hingga hari ini masih menjadi bahan diskusi. Artinya, apakah mesin bisa melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh otak manusia? Seperti menganalisis informasi, membuat keputusan, atau bahkan berkreasi. Nah, setelah mengajukan pertanyaan tersebut, Turing memberikan definisi tentang apa yang disebut kecerdasan mesin. Dia mengatakan, a computer will deserve to be called intelligent if could deserve a human into belief that it was human. Jadi menurut Turing, sebuah komputer bisa dianggap cerdas jika ia mampu menipu manusia, sehingga manusia percaya bahwasannya komputer itu adalah manusia. Ini adalah konsep yang sangat menarik dan di dunia AI, konsep ini dikenal dengan nama Turing Test. Intinya, jika mesin bisa berperilaku seperti manusia, maka mesin tersebut bisa dikatakan pintar. Ini membuka jalan bagi penelitian dan bereksperimen dalam AI yang terus berkembang hingga saat ini. Kita akan melihat beberapa pandangan lain dari tokoh-tokoh terkenal tentang AI. Ada Stuart Russell, seorang pakar AI yang mengatakan, "No one has a clue how to build a conscious machine at all." Apa maksudnya? Russell berpendapat bahwa meskipun kita sudah cukup maju dalam menciptakan mesin yang pintar, kita masih belum tahu bagaimana cara membuat mesin yang benar-benar sadar seperti manusia. Jadi, meskipun mesin bisa memecahkan masalah dan menjalankan perintah, mereka masih belum memiliki kesadaran atau pemahaman tentang dunia seperti kita. Nah, sekarang mari kita lihat pandangan dari Nick Bostrom, seorang filsuf yang berbicara banyak tentang masa depan AI. Bostrom mengatakan, "Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make." Menurutnya, jika kita berhasil menciptakan kecerdasan buatan yang sangat maju, mungkin kita tidak akan membutuhkan penemuan besar lainnya. Bayangkan jika mesin dapat memecahkan masalah besar, seperti perubahan iklim atau krisis energi, manusia mungkin hanya perlu fokus pada hal-hal lain tanpa perlu terus-menerus mencari teknologi baru. AI bisa menjadi penemuan terakhir yang kita butuhkan untuk mencapai kemajuan besar. Dengan kutipan-kutipan ini, kita dapat melihat bahwasannya AI bukan hanya tentang membuat mesin pintar, tetapi juga bagaimana kita memikirkan masa depan tentang teknologi dan dampaknya terhadap lingkungan kita. Dari pertanyaan Turing yang mendalam tentang apakah mesin bisa berpikir, hingga pandangan futuristik dari Bostrom yang percaya bahwasannya kecerdasan mesin akan mengubah segalanya. AI memang menjadi topik yang penuh dengan tantangan dan potensinya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kita sudah siap untuk menciptakan mesin yang benar-benar bisa berpikir dan berperilaku seperti manusia? Atau apakah kita harus berhati-hati dengan dampaknya di masa depan? Sebelum kita masuk ke pembahasan kecerdasan buatan, mari kita mulai dengan dasar-dasar ilmu komputer. Ilmu komputer adalah bidang yang mencakup pengetahuan teknis memproses informasi secara otomatis menggunakan komputer. Ini melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan data, dan juga jaringan.
Semua elemen ini bekerja bersama untuk memungkinkan komputer menjalankan berbagai fungsi. Untuk memahaminya, lebih mudah bayangkan ilmu komputer seperti sebuah pohon. Pohon ini memiliki banyak cabang, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Semua cabang ini terhubung dan saling mendukung agar komputer bisa berfungsi dengan baik. Ilmu komputer tidak hanya mencakup satu bidang, tapi banyak cabang yang saling terhubung. Ada beberapa komponen utama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk memberi instruksi kepada komputer. Tanpa bahasa pemrograman, kita tidak akan membuat aplikasi atau program. Yang kedua, ada sistem operasi. Perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan software lain sehingga komputer bisa berfungsi. Struktur data dan algoritma. Struktur data adalah cara kita menyusun informasi di dalam komputer, sementara algoritma adalah langkah-langkah yang diambil untuk memproses data dengan efisien. Kemudian ada arsitektur komputer. Ini berhubungan dengan bagaimana komputer dirancang dan bagaimana komponen-komponennya saling terhubung. Semua elemen-elemen ini penting untuk membangun dan memahami bagaimana komputer bekerja dan mengolah informasi. Setelah memahami dasar-dasar ilmu komputer, kita masuk ke kecerdasan buatan atau AI. Jadi AI adalah cabang dari ilmu komputer yang bertujuan membuat mesin dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Untuk membuat AI, kita membutuhkan berbagai konsep dari ilmu komputer, seperti algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman. Contohnya, dalam AI, komputer belajar dari data dan pengalaman untuk bisa menyelesaikan tugas yang lebih kompleks, seperti pengenalan wajah atau prediksi cuaca. Dengan kata lain, AI memungkinkan mesin melakukan tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang AI. AI seringkali didefinisikan sebagai ilmu dan rekayasa dalam membuat mesin cerdas. McCarthy dalam tahun 1955, ini adalah definisi yang ditunjukkan oleh John McCarthy, salah satu tokoh utama dalam perkembangan AI. Secara sederhana, AI berfokus pada menciptakan mesin atau sistem yang dapat meniru pemikiran manusia dalam hal penalaran, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Pada dasarnya, AI mengajarkan mesin untuk belajar, seperti halnya manusia. Bagaimana cara menyelesaikan masalah, mesin tersebut dapat memperoleh informasi, membuat keputusan, dan merespon lingkungan berdasarkan data yang ada. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan aplikasi AI dalam berbagai hal, seperti asisten virtual, kemudian dalam kita membantu prediksi, dan melakukan sistem-sistem yang diolah seperti otomatis. Dalam definisi lain, YU Commission pada tahun 2019 menggambarkan AI sebagai sistem yang bertujuan tertentu, dapat memahami lingkungan mereka, menginterpretasikan data yang dikumpulkan, menganalisisnya, dan mengambil tindakan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya AI tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mampu menyimpulkan dan memutuskan langkah terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Oke, kita akan masuk ke lebih dalam lagi tentang AI. Jadi, ada perbedaan antara artificial intelligence dan juga artificial general intelligence. Artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru pemikiran manusia dalam hal penalaran, pengambilan keputusan, dan memecahkan masalah yang spesifik. AI bisa mengumpulkan data, mengimplementasikan informasi, serta belajar dari pengalaman untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sedangkan Artificial General Intelligence atau AGI di sisi lain adalah konsep AI yang lebih maju. AGI mampu mencapai atau bahkan melampaui kecerdasan manusia. AGI dapat menyelesaikan berbagai tugas yang luas dengan cara yang sangat mirip dengan manusia, mengingat fleksibilitasnya dan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah di berbagai konteks saat ini. Saat ini, AGI masih berada pada tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terwujud. Kita akan melihat contoh-contoh yang memperlihatkan perbedaan antara AI dan juga AGI. Sebagai contoh AI, ada asisten suara seperti Siri dan juga Google Assistant yang membantu kita dalam berbagai tugas. Kemudian ada pengenalan wajah yang digunakan dalam aplikasi keamanan yang ada di handphone masing-masing. Kemudian ada rekomendasi personalisasi seperti Netflix atau Amazon yang memberikan saran terhadap preferensi produk kita. Kemudian ada robot industri otonom yang bekerja di pabrik-pabrik untuk menjelaskan tugas-tugas tanpa campur tangan manusia. Kemudian contoh setengah jalannya menuju AGI, mobil otonom atau self-driving cars yang dapat mengemudi tanpa manusia. Ya, meskipun sekarang masih membutuhkan pengawasan. Kemudian AlphaGo,
sebuah program yang dapat mengalahkan pemain manusia di permainan Go, namun hanya untuk tugas itu saja. Kemudian sekarang ada AI generatif, seperti model bahasa GPT yang dapat menulis teks dengan cara yang sangat mirip dengan cara manusia, meskipun masih terbatas pada konteks tertentu. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana AI saat ini dapat menangani tugas-tugas spesifik dengan baik. Namun, AGI akan mampu mengatasi berbagai macam tantangan yang lebih luas dengan cara yang serba bisa seperti manusia. Meskipun AI sangat canggih dan bisa membantu kita dalam banyak hal, penting untuk mengetahui batasannya. AI memiliki kemampuan luar biasa dalam memecahkan masalah tertentu, tetapi ada juga hal-hal yang tidak bisa diaktifkan oleh AI, terutama yang memerlukan kreativitas atau pemahaman mendalam yang melibatkan emosi manusia. Mari kita lihat lebih lanjut tentang apa yang bisa dilakukan AI dan apa yang masih bisa menjadi tantangan AI. AI memiliki beberapa kemampuan yang sangat hebat, dan berikut adalah beberapa hal-hal yang dapat dilakukan oleh AI. Yang pertama adalah prediksi dan inferensi. AI bisa dilakukan untuk memprediksi hasil berdasarkan data yang ada. Misalkan, dalam analisis cuaca atau pasar saham, AI dapat mempelajari pola-pola data historis dan memberikan prediksi yang cukup akurat. Kedua, pengenalan pola. Salah satu kemampuan AI yang sangat kuat adalah pengenalan pola. Misalkan dalam pengenalan wajah atau analisis gambar, AI dapat mengidentifikasi pola yang tidak selalu terlihat oleh manusia. Ini banyak digunakan dalam keamanan dan pengawasan. Yang ketiga adalah optimasi. AI dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan berbagai proses, seperti proses manufaktur atau logistik. Misalkan, AI bisa menghitung cara terbaik untuk mengirimkan barang dengan biaya terendah atau waktu tercepat. Yang keempat, ada otomasi. AI juga sangat efektif dalam hal otomatisasi berbagai tugas. Misalkan, dalam pabrik AI dapat mengotomasi jalur produksi, atau dalam layanan pelanggan, AI dapat digunakan dalam chatbot untuk memberikan respon otomatis kepada pelanggan. Machine learning adalah kemampuan mesin untuk belajar dari data dan menggunakan untuk membuat prediksi atau kesimpulan. Secara sederhana, mesin belajar dari data yang ada untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan atau untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data tersebut. Proses ini melibatkan dua elemen utama. Yang pertama adalah input, data yang masuk seperti data masa lalu atau informasi yang relevan. Kemudian output adalah hasil yang diberikan oleh mesin seperti ramalan cuaca atau rekomendasi produk. Di sini kita akan fokus pada prediksi. Prediksi adalah kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data yang ada. Misalkan dalam ramalan cuaca, data masa lalu tentang suhu, kelembapan, dan cuaca sebelumnya digunakan untuk memprediksi cuaca di hari berikutnya. Dengan menggunakan machine learning, kita bisa membuat prediksi yang lebih akurat dengan menganalisis pola yang ada pada data sebelumnya. Sebagai contoh nyata, saat Anda membuka aplikasi cuaca di ponsel, aplikasi tersebut memberikan informasi tentang cuaca di hari itu, serta ramalan cuaca untuk beberapa hari ke depan. Itu semua adalah hasil dari prediksi yang dilakukan menggunakan data yang terkumpul sebelumnya. Selain prediksi, inference atau penarikan kesimpulan adalah bagian penting dalam machine learning. Inferensi adalah proses untuk menentukan hasil atau output yang spesifik berdasarkan data input yang kita miliki. Sebagai contoh, dalam sistem rekomendasi, sistem yang digunakan oleh platform e-commerce atau layanan streaming, AI dapat menentukan buku atau film yang mungkin Anda sukai berdasarkan data pengguna sebelumnya. Mesin akan membuat kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan data yang ada. Misalkan, jika kalian telah sering membeli buku tentang teknologi atau sejarah, sistem akan menyimpulkan bahwasannya Anda mungkin tertarik untuk membeli buku-buku terkait dengan tema-tema yang sama. Optimasi adalah proses mencari solusi terbaik untuk suatu masalah dengan biaya minimum dan dalam batasan yang ada. Dalam banyak kasus, kita dihadapkan pada masalah yang kompleks dan optimasi membantu kita untuk menemukan solusi yang paling efisien dan efektif. Sebagai contoh, logistik dan pengiriman. Dalam hal pengiriman barang, optimasi digunakan untuk menentukan rute tercepat dan paling efisien yang mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Di sektor energi, optimasi diterapkan pada operasi dan kontrol jaringan listrik untuk memaksimalkan efisiensi distribusi daya. Dalam industri pariwisata, optimasi digunakan untuk menetapkan harga penerbangan dan hotel agar dapat memaksimalkan pendapatan sekaligus memberikan harga yang kompetitif bagi pelanggan.
Di dunia pemasaran, optimasi digunakan untuk menciptakan kampanye dengan pendapatan maksimum, memastikan bahwasannya setiap langkah pemasaran dilakukan dengan cara yang paling efektif dan menguntungkan. Automatisasi adalah proses di mana suatu sistem mengikuti serangkaian aturan untuk melakukan tugas tertentu, biasanya tugas yang berulang atau rutin. Sistem otomatis ini sangat berguna untuk mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi. Misalkan, di dalam dunia bisnis, beberapa tugas seperti klasifikasi dokumen atau penyaringan lamaran pekerjaan dapat dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem berbasis aturan. Namun perlu diingat bahwasannya AI dan otomatisasi bukanlah hal yang sama. AI lebih fokus pada kemampuan mesin untuk belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan cerdas berdasarkan data. Sementara otomatisasi berfokus pada menjalankan tugas secara otomatis berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Meski begitu, AI dapat meningkatkan otomatisasi. Dengan bantuan AI, proses otomatisasi dapat menjadi lebih cerdas dan adaptif. Misalkan, robot manajemen paket yang menggunakan AI untuk memahami dan menyesuaikan proses pengiriman berdasarkan berbagai faktor, atau sistem penyaringan lamaran pekerjaan yang dapat belajar untuk mengidentifikasi kandidat yang paling tepat berdasarkan data dan kriteria yang ada. Meskipun AI sangat canggih dan bisa melakukan banyak tugas dengan efisien, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Seperti, AI tidak memiliki kecerdasan emosional atau empati. Mesin mungkin bisa mengenali emosi berdasarkan data, tetapi tidak bisa merasakan seperti manusia. Sebagai contoh, AI dapat memproses informasi secara cepat dan akurat, tapi ia tidak bisa sepenuhnya memahami perasaan atau konteks emosional seseorang dalam interaksi sosial, seperti yang dilakukan manusia. AI seringkali kesulitan dalam menangani situasi baru atau tidak terlihat sebelumnya. Misalkan, jika ada produk baru yang belum pernah dikenali sebelumnya, sistem rekomendasi AI mungkin tidak dapat memberikan rekomendasi yang baik karena tidak ada data yang mendukungnya. Ini membatasi kemampuan AI dalam menghadapi perubahan atau situasi yang tidak terduga. Bias. Ini AI dapat membuat keputusan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Ini seringkali terjadi jika data yang digunakan untuk melatih model AI tidak lengkap atau memiliki bias tertentu. Misalkan, jika data yang digunakan untuk melatih AI lebih banyak berasal dari satu kelompok tertentu, AI mungkin membuat keputusan yang lebih menguntungkan kelompok tersebut dan kurang adil terhadap kelompok lainnya. Yang terakhir adalah ketergantungan pada data. Jadi, AI sangat bergantung pada data untuk berfungsi. Tanpa data yang cukup atau jika data yang digunakan tidak representatif atau bermasalah, hasil yang diberikan oleh AI mungkin tidak akurat. Ini menunjukkan bahwasannya meskipun AI dapat memproses data dalam jumlah besar, kualitas dan keberagaman data sangat mempengaruhi performanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Bisa lanjut di kelas selanjutnya.